Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat sore Pak Zainal dan Bu Zakia. Apa kabarnya nih? Selamat sore Selamat Bu Nurul. Bu Nurul. Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah baik. ya, Bu alhamdulillah Nurul nih. bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap semangat walaupun puasa nggih Pak Bu nggih. Nah, Siap. oke, ya. Pada sore hari ini kita akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu, yaitu saya Nurul Fala Rahmawati selaku observer atau pengamat. Kemudian ada Bapak Zainal Abidin yang akan berperan sebagai coach dan Ibu Zakia Febriani sebagai coachee. Okay. Nah, sebelum melakukan praktik coaching pada sore hari ini, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Zainal selaku coach, ya Pak. Ampun siap Pak? Sudah siap? Insya Allah Bu. Oke. Siap. Ya. Terkait dengan praktik coaching kita sore ini, rubrik penilaian yang akan Pak Zainal lakukan dalam percakapan coaching nanti ini apa Pak? Terima kasih Bu Nurul. Untuk rubrik penilaian dalam percakapan coaching yang akan saya lakukan adalah saya betul-betul bisa menerapkan alur percakapan Tirta dari mulai dari menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Artinya betul-betul alur percakapan Tirta ini ada dalam percakapan coaching. Terus yang kedua, saya bisa menjalankan kompetensi-kompetensi coaching, terutama dalam prinsip coaching bisa kemitraan, kemudian kreatif, dan juga bisa memaksimalkan potensi daripada coaching itu sendiri. Baik Pak Zainal, jadi yang saya tangkap di sini adalah rubrik penilaiannya yang nanti akan Pak Zainal gunakan adalah alur Tirta dan juga akan menerapkan atau mempraktikkan kompetensi-kompetensi dan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching, iya. Yes, prinsip coaching. Oke. Kemudian nih, dalam praktik coaching ini nanti ada kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Apa saja yang ingin Pak Zainal kembangkan dalam praktik coaching ini? Yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching ini ada 3 Bu. Tentunya yang pertama, saya sebagai coach harus bisa hadir penuh untuk coaching dalam percakapan nanti. Terus yang kedua, saya bisa mendengarkan dengan rasa, mendengarkan sebagai pendengar aktif, sehingga apa yang saya sampaikan itu betul-betul murni apa yang dirasakan oleh coach saja, tidak ada asumsi sama sekali dari diri saya. Kemudian yang ketiga tentunya adalah dengan mendengarkan rasa ini, saya bisa menyampaikan, mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana nanti bisa memancing coach untuk menemukan sebuah gagasan, ide baru, ataupun solusi dalam sebuah permasalahan. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, dan memberikan pertanyaan berbobot. Pak Zainal. Nah, dari 3 kompetensi ini, mana kompetensi yang secara spesifik ingin Pak Zainal kembangkan dalam praktek coaching ini? Dari ketiga ini mungkin saya lebih memilih di menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Karena bagi saya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini sudah mewakili untuk kompetensi yang lainnya. Dengan kita hadir penuh, kemudian dengan kita mendengarkan secara aktif, ini pasti akan bisa menyampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan ini yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan, dan mungkin yang bakal saya minta tolong sama jenengan untuk betul-betul diamati untuk kompetensi ini. Ya, baik Pak. Berarti yang ingin spesifik sekali dikembangkan adalah tentang kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, betul ya Pak?
Kemudian indikator ketercapaiannya apa saja, bahwa ini sudah tercapai, ngeten indikatornya apa saja, Pak? Untuk indikator ketercapaiannya, saya yang pertama dalam percakapan coaching bisa hadir penuh. Terus yang kedua bisa mendengarkan dengan rasa, dengan aktif terhadap coaching. Dan yang ketiga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana nanti betul-betul coaching ini bisa menemukan ide, solusi atau gagasan baru untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi yang paling penting itu mengharapkan bahwa dengan percakapan coaching ini bisa menemukan solusinya, Bu. Oke, jadi itu ada beberapa indikator yang menunjukkan ketercapaiannya, nggih. Oke, baik, kalau begitu selanjutnya akan saya berikan waktu kepada Pak Zainal dan Bu Zakia untuk mempraktikkan coaching, dan saya mohon izin untuk mengamati dan merekam. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zakia, tuban-tubannya Bu, gimana kabarnya Bu Zakia? Alhamdulillah sehat Pak Zainal. Pak Zainal sendiri bagaimana ini? Alhamdulillah baik. Ini Pak, ada apa ini Bu? Iya, saya ingin cerita ini sama Pak Zainal. Ada waktu nggak Pak? Boleh. Alhamdulillah kebetulan ini waktu santai Bu. Silakan kalau mau ngobrol apa. Iya, ini loh Pak. Kita kan 1 minggu yang lalu kan ada program baru kan Pak ya, yang sudah disepakati bersama tentang pengurangan limbah plastik di sekolah. Nah, kita kan padahal udah sepakat nih untuk guru, namun guru dan siswa maksudnya. Namun saya lihat kok sepertinya baru di kelas saya ya Pak, yang saya waliin, yang sudah mempraktekkan untuk membawa botol dan tempat makan sendiri. Namun saya lihat kok partisipasi dari kelas lain kok masih kurang sekali. Padahal saya rasa anak-anak saya jadi kurang pede Pak, jadi bawa ngenteng-nenteng tempat makan dan minum sendiri, yang lainnya enggak pada bawa. Aduh gimana ya Pak ini kira-kira solusinya ya Pak? Oh gitu ya. Jadi Bu Zakia saat ini merasakan sesuatu di sekolahan terkait dengan program pengurangan sampah plastik yang mana sebenarnya sudah disepakati bersama gitu. Tapi masih banyak teman-teman yang mungkin belum maksimal melaksanakannya. Jadi siswa dari kelas Bu Zakia menjadi kurang pede karena mungkin belum diikuti dengan lainnya gitu. Seperti itu. Nggih, betul soal Pak. Oke, berarti dalam percakapan ini, obrolan kita ini apa kira-kira yang ingin didapatkan dari Bu Zakia? Saya ingin itu tadi Pak, dapat solusi kira-kira bagaimana ya biar program yang sudah kita sepakati bersama tadi terkait pengurangan sampah plastik di lingkungan sekolah ini bisa berkurang begitu Pak. Jadi ada solusinya. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya Bu Zak, kejadian ini sudah berlangsung sejak kapan ini? Kira-kira berarti setelah rapat kemarin kurang lebih sudah 1 minggu Pak ini sesuai dengan kesepakatan rapat kemarin. Kurang lebih 1 minggu, iya. Kurang lebih 1 minggu. Nah, yang menyebabkan teman-teman mungkin atau anak-anak yang kelas lain belum maksimal melaksanakan program ini, menurut Bu Zakia apa? Kalau menurut saya siswa itu mungkin karena gurunya belum belum mendukung, jadinya belum mendisiplinkan siswa itu. Kemudian karyawan kantin maksudnya itu juga masih melayani anak-anak yang membeli jajan tanpa membawa alat-alat tadi gitu. Jadi ya mereka aman-aman aja karena
kantinnya juga masih menyediakan, gurunya juga belum Iya. mendisiplinkan. Jadi saya rasa itu yang membuat tidak berjalan, Pak. Oh, baik. Berarti program ini menurut Bu Zakia kurang maksimal berjalan karena belum banyak dukungan, terutama dari guru-guru wali kelas lain. Nggih. Dan juga pedagang mungkin ya, baik kantin maupun yang di sekeliling sekolah masih melayani dengan menggunakan plastik-plastik kantong dari mereka sendiri. Nggih. Mungkin selain ini ada lagi enggak, Bu, permasalahannya? Penyebabnya apa? Ada lagi enggak? Kayaknya karena belum ada uang mungkin ya, Pak, anak-anak. Karena, itu kan harusnya kan ada uang kas. Nah, di kelas saya, yang saya di wali kelas ya, itu ada uang kas, Pak. Jadi ada anggaran untuk membeli peralatan makan dan minum. Tapi di kelas Iya. lain saya rasa nggak ada atau habis untuk fotokopi tugas-tugas lainnya begitu, Pak. Oh, gitu. Berarti di kelasnya Bu Zakia bisa berjalan karena ada uang kas. Nah, Iya, mungkin yang lain betul. belum berjalan karena mungkin belum ada uang kas gitu, Iya, yang untuk betul. membeli tempat makanan maupun minuman. Iya, Pak. Nah, ini Bu Zakia, mungkin kalau semisal dikatakanlah posisi idealnya program tersebut di angka 10, berarti menurut Bu Zakia ini posisi ini di angka skala berapa, Bu Zakia? Kalau yang sekarang, Pak? Iya. Kalau yang sekarang kayaknya masih 3 deh, Pak. Masih lumayan 3. jauh, Pak. Iya. Wah, jauh sekali ya. Iya, Pak, karena kayaknya baru kelas saya dan ya sedikit, Pak, yang sudah berjalan. Jadi Iya. baru 3 aja kalau menurut saya. Lah Bu Zakia, mungkin harapannya Bu Zakia targetnya biar mencapai skala berapa, Bu? Target saya kalau 1 sampai 10 untuk semester ini 8 sepertinya sudah cukup baik, Pak. 8. Wah, bagus tuh, Bu. Dari angka 3, skala 3 menjadi 8 itu sangat luar biasa sekali, Bu. Nah, Iya, Pak. kira-kira apa yang harus dilakukan Bu Zakia ini biar betul-betul mencapai angka 8? Tadi kepikiran uang kas ya, Pak, ya. Mungkin, wali kelas tadi bisa untuk Iya. mendisiplinkan lagi terkait uang kas. Kemudian kayaknya perlu kerjasama dengan koperasi kayaknya ya, Pak, ya. Kan ada koperasi siswa. Nah, anak-anak mungkin, kalau misalnya diizinkan nanti bisa dianggarkan dulu oleh koperasi Iya. sekolah, mau dibelanjakan tempat makan dan minum, kemudian nanti, siswa yang udah ada uang kasnya boleh mencicil bayar gitu, Pak, maksudnya, Pak. Wah, itu ide yang sangat brilian sekali Bu Zakia. Untuk mendukung program tersebut bisa berjalan, ada pemikiran dari Bu Zakia bekerja sama dengan koperasi untuk Iya, Pak. mengadakan penyelenggaraan pengadaan makanan, tempat makanan dan minuman. Karena mengantisipasi dari beberapa kelas yang mungkin belum bisa membeli sendiri. Wah, Iya, sangat luar betul, biasa Bu Pak. Zakia itu. Terus Iya, Pak. barangkali ada lagi Bu mungkin selain itu? Nggih, itu kurang lebihnya, Pak. Jadi nanti mungkin saya bisa koordinir dengan pedagang kantin juga untuk agar, jangan melayani siswa yang tidak membawa alat minum sendiri, alat makan dan minum sendiri, begitu. Kemudian tadi kerjasama dengan koperasi, mensosialisasikan kepada guru dan karyawan, kemudian murid-murid agar program ini bisa Iya. berjalan. Wah, bagus itu Bu. Baik. Kayaknya Bu Zakia sudah menemukan solusinya ya. Mungkin boleh bisa disimpulkan Bu, bagaimana hasil dari percakapan kita pada sore hari ini? Wah, terima kasih sekali nih Pak Zainal. Saya jadi ada ide ya solusi dari Iya. permasalahan saya dari yang tadi saya bingung gimana ya ini agar program dari sekolah untuk pengurangan sampah yang sebenarnya programnya sudah
baik begitu, namun ada beberapa kendala. Namun setelah sharing dengan Pak Zainal, saya jadi ada inspirasi untuk tadi kerjasama dengan koperasi untuk menyelenggarakan peralatan makan dan minum, anak-anak bisa membayarnya Iya. nanti, kemudian juga bisa dengan para pedagang yang keliling di sekolahan atau kantin untuk jangan melayani mereka yang tidak membawa alat makan dan minum, dan pastinya kolaborasi dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan rekan sejawat, dan wali murid mungkin bisa untuk saling mengingatkan agar mensukseskan kegiatan ini, Pak Zainal. Luar biasa sekali Bu Sak. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bu Sak ini siapa lagi tadi Bu Zakia bisa disampaikan kira-kira dalam rencana panjenengan yang dilibatkan itu berarti siapa saja ini? Yang dilibatkan ada kepala sekolah, ya Pak. Nanti saya minta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat juga, begitu Pak, untuk mensosialisasikan ke murid-murid. Wah, cocok itu Bu Zak. Semoga bisa terrealisasi Bu Zak ya. Amin Pak. Targetnya Bu Zak? Targetnya berapa hari ke depan biar program ini bisa berjalan? Kira-kira saya butuh 5 hari deh Pak. Kan saya harus belanja dulu Pak. Saya harus komunikasi dengan pihak kantin dari koperasi nanti untuk belanja dulu perabotannya. Kemudian saya juga nanti rapat juga dengan tadi pihak kantin, biar sama-sama satu visi misi. Kemudian sosialisasi ulang kepada murid tadi jangan yang kesulitan untuk membeli, nah bisa nanti ambil di koperasi sekolah. Kurang lebih tadi Pak 4 sampai 5 hari. Iya. Wah, menarik sekali ya Bu Zak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dalam waktu yang sudah ditargetkan Bu Zak ya betul-betul terrealisasi dan program ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada lagi yang mau dibicarakan Bu Zak ya? Saya kira sudah cukup Pak. Alhamdulillah sudah terpecahkan permasalahan saya. Terima kasih ya Pak Zainal. Iya, sama-sama Bu Zak. Saya tunggu loh Bu Zak nanti hasilnya. Oke Pak Zainal, nanti saya sharingkan lagi. Oke. Sambut dulu ya Bu Zak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zainal dan Bu Zakia, luar biasa keren percakapannya tadi ya. Saya lihat sudah nyaman situasinya, kemitraannya juga sudah terjalin, setara, tidak terlihat senior junior atau atasan bawahan, tapi setara antar sesama mitra yang saling memberikan solusi, nggak solusi ya, maksudnya membimbing supaya si Koci ini menemukan ide-idenya. Oke Pak Zainal, di awal tadi kita sudah membahas tentang indikator ketercapaian kan, tentang dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Nah, berdasarkan praktek coaching tadi yang sudah Pak Zainal lakukan, itu apa saja sih yang sudah Anda lakukan yang menunjukkan bahwa indikator itu sudah tercapai, Pak Zainal? Ya, terima kasih Bu Nurul. Untuk praktek coaching yang tadi sudah saya lakukan, indikator ketercapaiannya, saya merasa sudah melaksanakan beberapa kompetensi coaching yang mana mengharapkan lebih ke arah yaitu mengajukan atau melontarkan pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci Bu Zakia itu bisa menemukan solusinya sendiri, gagasan atau ide-ide baru. Seperti itu Bu. Oke, jadi dengan memberikan pertanyaan berbobot, Koci sudah menemukan ide baru, itu berarti sudah tercapai indikatornya ya Pak? Iya Bu, seperti itu. Iya. Kemudian boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak Zainal? Ya, silakan Bu Nurul. Iya,
Saya ingin menyampaikan di sini hasil pengamatan saya tadi. Di awal Pak Zainal menyampaikan bahwa rubrik penilaian percakapan coaching ini adalah dengan alur tirta dan juga menerapkan prinsip-prinsip coaching. Di sini saya melihat bahwa Pak Zainal sudah menerapkan prinsip coaching, ada kemitraan tadi sudah setara antara coach dan coachee, tidak terlihat jenjang ada senior junior gitu, tidak, tapi sudah setara, sudah nyaman. Kemudian juga tadi kreativitasnya sudah terlihat dari pertanyaan-pertanyaan diajukan sesuai dengan cerita, sehingga menunjukkan bahwa kompetensi mendengarkan aktif dan kehadiran penuhnya juga sudah diterapkan oleh Mas Zainal. Kemudian alur tirtanya juga sudah runtut, tadi saya lihat sudah ada identifikasi tujuan, yaitu coachee tahu bahwa tujuan percakapan ini adalah untuk menemukan solusi supaya program pengurangan sampah plastik di sekolahnya bisa berjalan. Kemudian ada identifikasi masalahnya juga tadi dengan mengajukan pertanyaan tentang faktor yang menjadi penyebab. Kemudian juga tadi sudah ada rencana aksi yang dijabarkan oleh coachee, dan terakhir ada tanggung jawab tadi dengan menyatakan tentang pihak-pihak yang akan diajak kolaborasi dan detailnya. Itu nggih Pak Zainal nggih. Jadi saya melihat rubrik penilaiannya sudah tercakupi semua, baik alur cerita maupun prinsip coachingnya. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih Pak Zainal. Oke, siap. Yeah. Pertanyaan terakhir adalah, setelah praktek coaching ini, untuk kedepannya nanti kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Zainal? Tentunya tetap untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tetap tiga-tiganya Bu. Namun tetap yang paling utama adalah yaitu melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini sudah barang tentu sangat jelas semuanya bisa mencakup, yaitu dengan menghadirkan secara penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, dan ini pasti akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Iya, jadi kalau saya tangkap bahwa ketiga kompetensinya ingin dikembangkan, tapi fokusnya ke pertanyaan berbobot. Iya. Ya, oke. Karena itu menunjukkan bahwa kehadiran penuh dan mendengarkan aktifnya juga sudah diterapkan, gitu nih Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak Zainal dan Bu Zakia atas praktek coachingnya. Terima kasih juga sudah mengizinkan saya untuk mengamati, dan semoga kedepannya nanti kita bisa mempraktekkan coaching dengan lebih baik lagi dimanapun dan kapanpun. Kan ya Pak, Bu? Amin. Sama-sama Bu Nurul. Oke, terima kasih sekali lagi. Kalau gitu saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.